2, 3. Hai guys, kami dari kelompok 5. Tunggu dulu. Apa? Kayak kita kurang satu orang ya? Iya, Cok. ya? Boyo, kayak ketua kelompok kita lah ini. Emangnya ndak becusnya tiap hari ndak pernah datang cepat. Padahal kemarin dia bilang mau datang cepet, tapi tidak datang-datang deh. Kemarin dia bilang, weh, aku mau datang cepet nih, kok tidak datang-datang. Iya, banyak bohongnya, Cok. Nggak bisa dipercayain. Entah tuh ndak berubah-berubah dari dulu tetap kayak gitu. Aneh. Entah. Sorry guys, kucing tetanggaku baru meninggal tadi pagi. Oh kemana sih dari kemarin? Dari kemarin telat dia terus, nggak pernah datang cepat. Iyo, dari kemarin telat deh terus alasannya kucing mati. Padahal ya, kami tahu pasti kau bohong kan. Makanya dari datang cepet, jangan alasan kucing mati terus. Oh sorry. Kerja lah ya. Iyo. Wih, ngapa berdebu nih? Ada lap dah? Nggak ada sih, ada duit 100.000 nah, pergi lap lah. Boleh juga. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam kancah internasional. Kali ini kami akan membahas peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Mana? Jadi saya mulai aja duluan. Kebetulan kelompok saya hilang semua. Jadi Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dan termasuk dalam anggota ASEAN. Dan ASEAN itu adalah organisasi di mana berkumpulnya negara-negara Asia Tenggara. Dan ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Lalu ada Menteri Luar Negeri yang datang ke deklarasi Bangkok untuk ditandatangani. Itu ada 5 orang. Ada Malik Abdul Razak, Rasanam, Narciso, dan Raja Ratnam. Di mana ada Malik adalah perwakilan untuk Indonesia. ASEAN bertambah 6 anggota. Satunya yang paling baru yang terjadi tahun lalu, tahun 2022, yaitu Timor Leste. Untuk 5 yang lain ada dari Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Lalu kita bahas sedikit untuk lambang ASEAN yang seperti kuning-kuning seperti tadi. Kenapa dari itu? Karena produk yang kita hasilkan tertinggi dan kita jadikan sebagai makanan pokok utama adalah padi. Oke. Warna-warna pada lambang ASEAN itu memiliki arti yang berbeda-beda. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamis, warna biru melambangkan keamanan dan perdamaian, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, pada era tahun 1960-an, negara-negara di Asia Tenggara itu masih banyak sekali memiliki konflik. Konflik-konflik tersebut itu membuat suatu seperti apa ya, kekhawatiran gitu, karena itu bisa membuat negara-negara di Asia Tenggara itu terhambat pembangunannya, sehingga pembangunannya itu tidak berjalan dengan lancar. Maka dengan itu dibuatlah ASEAN yang bertujuan untuk membuat negara-negara di Asia Tenggara itu menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Tujuan ASEAN sendiri itu untuk menjalin kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu banyak kerjasamanya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Aduh, aku nak pergi dulu lah bentar. Kita masuk ke dalam kerjasama dalam ASEAN. ASEAN merupakan organisasi Asia Tenggara dan membentuk kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi.
ASEAN membuat kesepakatan perdagangan kawasan bebas atau AFTA yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan produksi berbasis internasional serta meningkatkan investasi. Yang kedua, yaitu ASEAN juga membentuk proyek industri bersama seperti mendirikan pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia serta membentuk pabrik diesel di Singapura. Yang kedua yaitu kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Antar negara ASEAN sering berpatroli bersama seperti Malaysia dan Indonesia. Tak heran mereka sangat terkenal di kalangan Asia Tenggara karena mereka mempunyai kawasan yang sangat dekat dan mereka juga sering melakukan patroli bersama di wilayah Selat Malaka dan daerah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan keselamatan seperti pembajakan dan perompakan, perusakan ekosistem laut, penangkapan ilegal, dan imigran ilegal. Jadi kerjasama dalam bidang pendidikan di dalam organisasi ASEAN ini adalah ASEAN menyelenggarakan ACT atau ASEAN Council of Teacher Convention. Nah, tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru-guru di negara-negara Asia Tenggara. ASEAN juga menawarkan beasiswa dan program pertukaran pelajar di bidang pendidikan, kedokteran, bahasa, dan seni. Lanjut, kerjasama dalam olahraga, ASEAN juga menyelenggarakan kompetisi SEA Games untuk beberapa cabang olahraga, ASEAN Para Games untuk olahraga bagi orang-orang penderita difabel, dan juga Piala AF untuk kompetisi sepak bola. ASEAN dan kerjasama di dalam bidang sosial. Kita membantu negara-negara tetangga kita dengan cara mengirimkan makanan, pakaian, dan obat-obatan, terutama pada kota-kota atau negara yang rawan akan terkena gempa, tsunami, dan sebagainya. Lalu kita ada melakukan seperti membantu untuk mencegah peredaran narkoba. Lalu ada lanjutan dengan kota cerdas, yang dimana dipelopori oleh Singapura, yang di Indonesia cuma hanya dipakai dari 3 kota, ada Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi. Lalu kita pindah. Oke. Halo semua teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau masuk ke dalam apa sih peran semua negara yang masuk ke dalam ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia. Semua negara yang masuk ke dalam ASEAN pasti memiliki peran aktif dan tujuannya mereka masing-masing, di mana mereka pasti memiliki tujuan mengapa mereka mau masuk ke dalam ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia pasti memiliki peran tersebut. Nah, apa sih peran yang dimiliki oleh Indonesia? Nah, yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung ASEAN untuk berdirinya ASEAN di negara Asia Tenggara. Mengapa demikian? Indonesia memiliki visi bahwa semua negara Asia Tenggara harus bisa berdiri dengan kaki mereka masing-masing tanpa dengan bantuan negara lain. Untuk yang kedua, Indonesia adalah penyelenggara KTT pertama. Nah, KTT pertama itu apa sih? KTT adalah konferensi tingkat tinggi. Nah, KTT ini berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Di dalam KTT ini itu semua telah menyepakati bahwa sekretariat ASEAN itu telah berpusat di Jakarta. Tunggu. Ada notif Grady ini. Ayo kita lihat notif Grady. Yang ketiga, perantara konflik Kamboja dan Vietnam. Indonesia juga berperan sebagai perantara
konflik Kamboja dan Vietnam. Untuk mempertemukan kedua pihak, Indonesia membentuk Jakarta Informal Meeting atau JIM. Yang keempat, penggagas komunitas keamanan ASEAN. Dalam upaya mengatasi kejahatan, kekerasan, dan konflik di ASEAN, Indonesia mendirikan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN atau ASC. Yang kelima yaitu tuan rumah kompetisi olahraga ASEAN. Dalam bidang olahraga, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah SEA Games, Asia Para Games, dan Piala AFF. Yang keenam yaitu ikut serta dan kerjasama produksi makanan halal. Ini yang terakhir, sebagai negara sebagai mayoritas Muslim terbanyak di kawasan ASEAN, Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging yang halal. Salah satu tujuannya untuk mempermudah wisatawan Muslim untuk menemukan makanan halal saat berwisata di negara-negara Asia Tenggara.